Samsung seri A paling masuk akal, Samsung Galaxy A36 5G. Masih barengan sama gue Dimas dalam masih dengerin Radio Gadget, One and Only Gadget Radio. Dan ya, ini adalah Samsung Galaxy A36 5G. Dan menurut gue ini adalah Samsung Galaxy A paling masuk akal berdasarkan price to performance-nya. Di video kali ini gue pengen ceritain pengalaman gue menggunakan Galaxy A36 5G selama kurang lebih 3 minggu terakhir. So buat lo yang penasaran sama Samsung Galaxy A36 5G, jangan ganti channel, lo tetap pantengin terus Radio Gadget, the one and only Gadget Radio. Seperti biasa gue bakal cerita dari sektor desainnya dulu, dan sebenarnya nggak ada yang perlu diperdebatkan atau dibahas lebih mendalam karena seperti yang kita tahu kalau desain jajaran mid-range-nya Samsung itu sekarang udah dibuat seragam. Overall desainnya mirip kayak Galaxy A56, hanya saja ada perbedaan material yang digunakan, dimana di Samsung Galaxy A36 5G ini mostly material yang digunakan adalah polikarbonat untuk di area frame handphonenya. Sedangkan untuk di bagian back cover dan di bagian depannya menggunakan kaca yang sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus Plus. Untuk feel pegangnya sendiri berasa solid dan bodinya nggak beda jauh, bahkan bisa dikatakan sama kayak Galaxy A56 5G karena infonya kedua device ini bisa tuker-tukeran casing. Tapi untuk urusan bobot, Galaxy A36 5G ini lebih ringan jadi bakal lebih nyaman buat dipegang dengan satu tangan. Dan berkat desain unibody kayak gini, Samsung berhasil menyediakan sertifikasi IP67 di Samsung Galaxy A36 5G. Bergeser ke sektor layar, Samsung Galaxy A36 5G ini menggunakan layar berukuran 6,7 inci dengan panel Super AMOLED dengan refresh rate 120Hz adaptif. Dan layarnya punya aspek rasio yang agak melebar, yaitu 19,5:9. Tipe aspek rasio kayak gini menurut gue cenderung lebih enak dipakai buat nikmatin kebanyakan konten kayak Netflix atau streaming YouTube. Bahkan untuk Netflix, layarnya sudah tersertifikasi Widefine L1 yang artinya lo bisa nikmatin konten dengan resolusi high definition. Layarnya terbilang sangat responsif buat dipakai scrolling media sosial atau pas lo lagi scrolling aplikasi marketplace. Hanya saja gue ngerasa 120Hz-nya ini jalan cuma di beberapa aplikasi aja. Ada beberapa aplikasi yang berasa jalan di angka 60Hz aja. Bukan yang jadi kendala sebenarnya, dan kemungkinan besar emang aplikasi yang gue gunain itu belum support di 120Hz. Layarnya jelas udah support hingga 10 sentuhan jari dan enak dipakai buat main game. Tapi saran gue mending lo pakein anti gores atau tempered glass yang agak bagus karena coatingan layarnya ini kurang licin, jadi berasa kurang satset aja pas dipakai buat main game. Salah satu alasan yang bikin gue ngerasa kalau Galaxy A36 5G ini adalah seri A paling masuk akal adalah di sektor performanya. Entah ini udah kebiasaan atau emang jadi statement umum yang sudah beredar kalau Snapdragon itu bakal lebih enak ketimbang Exynos. Dan faktanya Galaxy A36 5G ini menggunakan prosesor besutan dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 6 Gen 3. Prosesor ini punya 8 inti prosesor yang terbagi menjadi dua klaster, yaitu 4x2,4 GHz Cortex A78 dan 4x1,8 GHz Cortex A55 untuk efisiensi dayanya. Prosesor ini jalan di arsitektur 64 bit dengan fabrikasi 4 nanometer yang irit banget dayanya. Nanti gue ceritain di bagian baterai juga. Meskipun irit, menurut gue prosesor ini masih sangat bisa diandalkan buat jalanin aktivitas harian kayak kerja tipis-tipis, nyatet dokumen, scrolling media sosial, bahkan main game juga. Karena dia punya skor yang cukup tinggi, yaitu 620 ribuan poin, dan ini tipikalnya itu mirip kayak Galaxy A56. Itu makanya gue ngerasa handphone ini adalah seri A paling masuk akal dengan harganya yang lebih murah dari Galaxy A56 tapi punya performa yang terbilang mirip. Oh ya, untuk RAM dan internal storage, Samsung Galaxy A36 5G ini punya dua pilihan storage, yaitu 128GB kayak yang lagi gue pegang sekarang, dan ada yang 256GB juga, tapi dengan pilihan satu RAM aja. Skor baca tulis dari internal storage-nya juga terbilang cukup tinggi, tipikal dari UFS kepala 2 dengan speed baca 800-an MB dan speed tulisnya 500-an MB. Ya dimana skor ini akan berdampak sama performa saat booting atau loading aplikasi, dan sejauh ini gue ngerasa puas-puas aja dengan performa bootingnya. Sedangkan untuk main game sendiri, berhubung game yang gue mainin cuma Mobile Legends, di sini gue cuma bakal ceritain gimana sih rasanya main game ini di Samsung Galaxy A36 5G. Seperti yang bisa lo lihat untuk settingan default dari gamenya, kita bakal dikasih settingan grafis tinggi dengan frame rate tinggi juga. Tapi bisa kita mentokin sampai ke grafis ultra dengan frame rate super. Overall pengalaman main gamenya menyenangkan, karakternya bisa dikontrol dengan bagus, warna yang dihasilkan juga enak dipandang mata. Meskipun bukan yang berasa handphone kompetitif, tapi udah enak buat jadi sarana hiburan di tengah-tengah sibuknya kerja atau sekolah. Cuman kayak yang gue bilang tadi, kalau layarnya itu terlalu keset, jadi mending dipakein anti gores aja. Nah yang gue suka juga dari Samsung Galaxy A36 5G ini ada di sektor suara atau speakernya. Samsung Galaxy A36 5G dibekali dual stereo speaker yang udah disupport Dolby Atmos juga. Untuk suaranya sendiri cukup keras, bassnya berasa dan enak buat dengerin beberapa konten musik atau podcast juga.
Selanjutnya yang gue mau ceritain dari Samsung Galaxy A36 5G ini ada di sektor kameranya. Seperti yang lo udah tahu juga kalau Samsung Galaxy A36 5G ini punya setup triple kamera di bagian belakangnya dengan kamera utama ada di 50 megapiksel dengan bukaan f1.8 dan sudah dilengkapi dengan OIS. Kemudian ada kamera ultrawide 8 megapiksel dengan bukaan f2.4 dan yang terakhir ada kamera makro 5 megapiksel dengan bukaan f2.4 juga. Sedangkan untuk kamera depannya punya setup single selfie kamera dengan resolusi 12 megapiksel dengan bukaan f2.2. Untuk kemampuan perekamannya sendiri sebenarnya nggak jauh beda kayak Galaxy A56. Sama-sama bisa ngerekam 4K 60 fps untuk kamera belakang dan 4K 30 fps untuk kamera depan. Hanya saja yang bikin beda di Samsung Galaxy A36 5G ini nggak ada pilihan perekaman dual video. Dan berikut sedikit sampel foto dan video dari Samsung Galaxy A36 5G. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera belakang dari Samsung Galaxy A36 5G. Ini gue rekam di resolusi 1080p 60 fps dengan kondisi jalan kaki aja, dipegang pakai tangan dengan jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 15-20 cm. Dan ini pun juga mikrofon bawaan dari si Samsung Galaxy A36 5G-nya. Sebenarnya yang gue suka dari jajaran handphonenya Samsung, baik itu yang entry level sampai ke yang flagshipnya mereka ya teman-teman, kualitas audionya ataupun juga penangkapan audionya menurut gue itu bagus. Jadi kalau misalkan seandainya lo pengen bikin video-video vlogging seperti ini ya, lo tinggal deketin aja handphonenya ke area sekitar mulut lo supaya suaranya bisa tercapture dengan baik, nggak perlu mikrofon yang kayak gimana-gimana teman-teman. Dan ya seperti ini aja, gue jalan kaki dipegang pakai tangan handphonenya. Untuk HDR-nya karena kondisi langitnya itu dia agak mendung ya teman-teman, jadi dia tidak begitu bisa tercapture untuk tekstur dari awannya. Sebenarnya sih bisa, kalau lo lihat tipis-tipis kayak gini dia masih ada untuk tekstur dari awannya seperti itu. Tapi ini kondisinya mendung karena memang akhir-akhir ini tuh kondisinya selalu mendung di jam-jam sore kayak gini ya teman-teman. Dan ya kayak gini sampel kamera belakangnya di 1080p 60 fps dan dia maksimalnya sebenarnya ada di 4K 30 fps ya teman-teman. Ralat sedikit tadi gue sempat salah bilang, kalau gue bilang dia itu bisa 4K 60 fps, dia cuman ada di 4K 30 fps aja. Dan dia punya fitur kestabilan juga, tapi untuk fitur kestabilannya cuman ada di maksimal 1080p 30 fps. Nah ini ada mesin hot mic nyala, gue nggak tahu suara gue sih harusnya bisa tercapture dengan baik ya. Jadi kayak gini teman-teman, itu suara mesin hot mic nyala. Sekalian juga lo bisa denger ya apakah suara gue tercapture dengan baik atau enggak. Oke seperti itu. Sekarang kita cobain untuk kamera yang ada di bagian depannya ya. Oke teman-teman, yang lo lihat sekarang ini adalah sampel kamera depan dari Samsung Galaxy A36 5G. Ini gue rekam di resolusi 1080p 30 fps ya teman-teman. Jadi sebenarnya ini bisa di 4K dengan kondisi FPS mentoknya pun juga sama, ada di 30 fps. Dan ini salah satu yang membedakan antara Samsung Galaxy A36 5G dengan Samsung Galaxy A56 5G, dimana di A56 5G untuk kamera belakangnya dia bisa di 4K 60 fps, tapi untuk kamera depannya itu sama-sama cuma mentoknya di 30 fps aja. Nah ini di bagian belakang sebelah sini teman-teman ya, ini lagi ada suara molen kayak gitu yang cukup keras. Mudah-mudahan sih suara gue ini bisa terdengar dengan baik juga. Jarak antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40-50 cm ya. Dengan kondisi HDR-nya seperti ini, langitnya memang sangat-sangat mendung ya. Jadi tekstur awannya memang nggak begitu terlihat kalau menurut gue kayak gini ya. Ya jaraknya antara handphone dan muka gue kurang lebih ada di sekitaran 40 sampai di 50 cm. Ya seperti ini untuk sampel audionya ya. Oke kayak gitu, sekarang kita balik lagi ke studio ya.
Oh iya, hampir lupa juga kalau Samsung Galaxy A36 5G juga dilengkapi dengan fitur AI yang mirip juga kayak Galaxy A56 5G, tapi bedanya di sini nggak ada fitur Base Face. Untuk fitur lain seperti Object Eraser, Gemini, dan Circle to Search udah jadi standar ya di Galaxy A36 5G. Untuk urusan komunikasi, Samsung Galaxy A36 5G punya fitur komunikasi yang lengkap. Jelas, sesuai namanya, handphone ini bisa menangkap sinyal 5G, 4G, 3G, dan 2G semuanya lengkap. Ada Wi-Fi 6 juga dan Bluetooth 5 juga, serta sudah dibekali NFC yang sayangnya bukan NFC multifungsi. Jadi sejauh gua coba cuma bisa buat ngecek dan isi saldo uang elektronik aja. Hal terakhir yang gue bahas dari Samsung Galaxy A36 5G ini ada di sektor baterainya, dan gue suka sama daya tahan baterai di Samsung Galaxy A36 5G ini. Kapasitasnya standar aja 5000 mAh, tapi dengan penggunaan gue yang agak berat misal buat bikin konten, baterainya bisa bertahan seharian penuh dengan jaringan yang kombinasi antara Wi-Fi dan juga seluler. Menurut gue One UI 7 di Samsung Galaxy A36 5G ini berhasil bikin konsumsi dayanya nggak boros, dan gue jamin juga lo pasti seneng pakai handphone ini karena daya tahannya yang lama. Dan seandainya baterainya habis pun, Samsung Galaxy A36 5G ini sekarang support pengecasan super fast charging 45 watt. Untuk durasi pengisiannya sendiri menurut gue tergolong cepat dengan charger pihak ketiga yang gue punya. Kurang lebih 1 jam 20 menit sampai 1 jam 30 menit udah keisi penuh baterainya dari kondisi 5%. Kesimpulan gue buat Samsung Galaxy A36 5G dengan harganya yang terbilang lebih murah dari Samsung Galaxy A56, menurut gue handphone ini layak dan jadi pilihan paling masuk akal. Kalau menurut gue, ini brand Samsung yang emang udah terkenal kualitasnya dengan segala macam fitur yang ada di dalam One UI-nya. Terlebih lagi dengan lo pilih Samsung Galaxy A36 5G ini, mungkin lo bakal bisa lebih hemat karena beberapa tahun ke depan nggak harus ganti handphone karena jaminan update OS yang panjang hingga 6 tahun. Kameranya bagus, fiturnya lengkap, dan One UI yang enak banget. Tapi di sini gue cuma cerita pengalaman gue aja, dan keputusan beli handphone atau enggak itu ya ada di tangan lo sebagai calon usernya. Tinggal disesuaikan aja budget dengan kebutuhan yang lo punya. Nah, jadi gitu ya teman-teman, Samsung Galaxy A36 5G, sebuah mid-range dari Samsung yang menurut gue harganya paling masuk akal kalau misalkan dibandingkan dengan Samsung Galaxy A26 5G atau Samsung Galaxy A56 5G. Tapi gue juga pengen tahu ya pendapat lo mengenai Samsung Galaxy A36 5G yang satu ini. Tulis aja di kolom komentar, nanti kita diskusi. Dan mungkin segini dulu aja cerita gue mengenai Samsung Galaxy A36 5G. Kalau misalkan emang lo suka sama ceritanya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di siaran-siaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.